Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabarnya kalian semua? Seperti biasa, saya akan temani kalian semua dalam kisah-kisah Nabi. Kali ini kita sudah sampai di kisah Nabi Ibrahim, bagian yang ke-8-nya ya guys. Yuk kita ikuti saja sampai habis ya, biar paham. Tebusan bagi Nabi Ismail. Pada saat yang sangat kritis itu, terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Quran Surat Asy-Syaffat 104 sampai dengan 105. Maksud dari ujian dan kepatuhanmu benar-benar telah tercapai. Engkau telah lulus dalam menempuh ujian. Engkau telah melaksanakan perintah Tuhanmu dengan cepat dan penuh ketaatan. Bahkan engkau telah mengikhlaskan putramu sebagai korban, sebagaimana engkau juga telah menyerahkan tubuhmu untuk dilempar ke dalam api. Engkau juga telah mengeluarkan kekayaanmu untuk menjamu 2 tamu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syaffat 106 sampai dengan 107. Maksudnya, peristiwa tersebut benar-benar merupakan ujian yang sangat nyata. Adapun firman-Nya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syaffat 107. Maksudnya, kami, Allah, mengganti penyembelihan putramu Ismail dengan sesuatu yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Ibrahim dan lebih membahagiakan beliau. Menurut pendapat mayoritas ulama yang masyhur bahwa pengganti Ismail itu adalah seekor kibasi, kambing besar, berwarna putih, bermata hitam, dan bertanduk besar. Ibrahim melihat kambing itu telah terikat dengan tali berwarna coklat di Gunung Sabir. Aswari meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Qutsain dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, yaitu kambing yang digembalakan di surga selama 40 musim. Sa'id bin Jubair berkata, kambing itu digembalakan di surga hingga Gunung Sabir pun terpecah karena kehadirannya. Bulu bagian atasnya berwarna merah keemasan. Ibnu Abbas meriwayatkan kambing itu diturunkan kepada Ibrahim dari Gunung Sabir. Kedua mata kambing itu berwarna hitam, mengembik, lalu Ibrahim menyembelihnya. Ia adalah kambing yang pernah dikurbankan oleh putra Adam, Habil, yang diterima Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Mujahid berkata, selanjutnya Ibrahim menyembelih kambing itu di Mina. Ubaid bin Umair berkata, Ibrahim menyembelih kambing itu di makam Ibrahim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan bahwa hewan tersebut adalah sejenis kambing. Sedangkan menurut Al-Hasan,
Hewan tersebut adalah kambing jantan yang digembala. Penjelasan dari kedua riwayat hadis ini sama sekali tidak tepat. Dalam kaitannya dengan kisah ini, banyak atsar perkataan sahabat Rasulullah yang diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Sementara itu, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa penting itu dengan penjelasan yang cukup memadai. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan Zibun Azim, seekor hewan sembelihan yang besar. Sementara itu, dalam hadis disebutkan bahwa hewan tersebut adalah kisabi, kambing. Imam Ahmad berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, Masyhur menceritakan kepada kami, dari pamannya Nafi, dari Syafiyah binti Syaibah. Ia berkata, seorang wanita dari Bani Salim, yaitu anak perempuan paman dari keluarga kami, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim utusan kepada Utsman bin Talhah, atau pada suatu kesempatan wanita itu berkata bahwa ia pernah bertanya kepada Utsman, mengapa Rasulullah memanggilmu? Utsman menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, sesungguhnya aku pernah melihat 2 tanduk kambing saat aku masuk ke dalam rumah. Saat itu aku lupa menyuruhmu untuk menutupi kedua tanduk itu sehingga kedua tanduk itu tidak terlihat. Sungguh seharusnya tidak ada sesuatu di rumah yang menyebabkan seorang menjadi lalai saat sedang mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sufyan berkata, kedua tanduk itu masih tetap menggelantung di rumah hingga rumah itu terbakar, dan kedua tanduk itu ikut terbakar pula. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kepala kambing itu masih tetap tergantung di dinding Ka'bah dalam keadaan kering. Riwayat tersebut sudah cukup sebagai dalil bahwa putra Ibrahim yang akan disembelih adalah Ismail karena ia bertempat tinggal di Mekah. Adapun Ishak tidak diketahui kehadirannya di Mekah saat ia masih kecil. Wallahu a'lam. Demikianlah keterangan yang jelas dari Al-Quran. Akan tetapi seolah-olah Al-Quran menetapkan bahwa yang akan disembelih adalah Ishak, karena Al-Quran menyebutkan tentang kisah penyembelihan tersebut yang dilanjutkan dengan penyebutan tentang kelahiran Ishak. Dan kami beri ia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Asy-Syaffat 112. Pendapat tentang penyembelihan Ishak merupakan suatu kekeliruan, sebab pendapat tersebut bersandar pada kisah-kisah Israiliyat. Kitab mereka sudah mengalami penyimpangan. Dengan demikian, penyembelihan Ismail merupakan suatu yang pasti kebenarannya. Menurut mereka, Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih putra satu-satunya, yaitu Ishak. Padahal sebenarnya penyebutan nama Ishak di sini merupakan sesuatu yang mengada-ada dan tidak benar. Pasalnya, yang dimaksud dengan putra satu-satunya Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Sesungguhnya pernyataan mereka itu semata-mata karena kedengkian mereka pada bangsa Arab.
Ismail adalah bapak bangsa Arab yang menetap di Hijaz, termasuk diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ishak adalah orang tua Yakub yang menjadi asal-usul bangsa Israel. Mereka melakukan itu dengan tujuan agar kemuliaan tersebut berpindah pada diri mereka. Tidak heran jika mereka sengaja memutarbalikkan firman Allah dengan cara menambah dan menguranginya. Mereka adalah golongan manusia yang mendapatkan kemurkaan Allah. Mereka tidak mau mengakui bahwa karunia itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Orang-orang dahulu banyak yang berpendapat bahwa yang hendak disembelih adalah Ishak. Mereka mendapat informasi tersebut dari Ka'ab al-Ahbar atau dari lembaran-lembaran yang berasal dari ahli kitab. Wallahu a'lam. Pendapat yang terakhir ini sama sekali tidak berdasarkan hadis sahih yang benar-benar terjaga keabsahannya. Oleh sebab itu, kita jangan sampai mengabaikan penjelasan dari Al-Quran yang sudah pasti kebenarannya. Jelas kiranya pendapat yang menyatakan bahwa yang hendak disembelih itu adalah Ishak sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa yang hendak disembelih itu adalah Ismail. Dalam hal ini, alangkah bagusnya argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Ka'ab al-Qurazi dalam mempertahankan pendapat bahwa yang disembelih itu Ismail, bukan Ishak, yaitu berdasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surat Hud 71. Ibnu Ka'ab al-Qurazi berkata, bagaimana mungkin kabar gembira tentang kelahiran Ishak itu terjadi hingga dalam perjalanan berikutnya Ishak akan dikaruniai keturunan yang bernama Yakub. Selanjutnya tiba-tiba Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ishak. Sementara itu Ishak masih kecil dan belum tiba saatnya kelahiran Yakub. Padahal Ishak ditargetkan akan dikaruniai keturunan yang bernama Yakub. Hal ini tidak mungkin terjadi. Pasalnya tidak bisa diterima oleh akal sehat dan bertolak belakang dengan kabar gembira yang telah dijanjikan sebelumnya. Wallahu a'lam. Namun argumentasi Ibnu Ka'ab tersebut ditentang oleh As-Suhaili. Ia menjelaskan alasannya dari firman Allah. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Quran Surat Hud ayat 71. Ayat di atas merupakan bentuk kalimat yang utuh, sempurna. Adapun firman Allah, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surat Hud 71. Bunyi kalimat pada ayat di atas merupakan kalimat lain yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Jadi bukan termasuk dalam ruang lingkup berita gembira sebagaimana dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Selanjutnya, As-Suhaili berkata, hal itu dikarenakan dalam tata bahasa Arab tidak boleh menggabungkan dua hal yang sejajar.
kecuali dengan mengulang kata penggabungnya, yaitu huruf jar. Dengan demikian, tidak dibolehkan mengatakan marartu bi Zaid waman ba'dahu Amr. Aku berjalan melewati bersama Zaid dan juga orang yang sesudahnya, yaitu Amr. Tetapi seharusnya mengatakan waman ba'dahu bin Amr. Suhaili melanjutkan penjelasannya. Dengan demikian ayat berikut ini, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surat Hud 71. Huruf terakhirnya dibaca dengan harakat fathah mashub, yaitu Yakuba, oleh kata kerja yang disimpan untuk menyatakan kehendaknya. Wa wahabna li Ishaqa Yakuba, dan kami karuniakan Yakub kepada Ishak. Pendapat ini masih mengandung kontroversi pemikiran. Namun argumentasi As-Suhaili ini lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa penyembelihan itu terjadi pada Ishak. Dalam hal ini ia berdalih dengan firman Allah, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Quran Surat Asy-Syaffat 102. As-Suhaili berkata, pada usia tersebut Ismail tidak bersama Ibrahim, tetapi ia bersama ibunya yang berada di salah satu lembah Mekah. Lantas bagaimana mungkin Ismail ketika telah mencapai usia sanggup berusaha itu sedang bersama-sama dengan Ibrahim? Pendapat yang terakhir ini pun masih mengandung kontroversi pemikiran karena terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa Ibrahim dalam ekspedisinya ke Mekah menggunakan kendaraan buruk. Beliau melakukannya untuk memantau dan mengunjungi Ismail dan Hajar. Setelah itu beliau kembali lagi ke Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Salah satu di antara orang yang berpendapat bahwa disembelih adalah Ishak adalah Ka'ab al-Akbar. Demikian juga hadis atau atsar yang diriwayatkan dari Umar, Al-Abbas, Ali, Ibnu Mas'ud, Masyruk, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atta, Asy-Sya'bi, Muqatil, Ubaid bin Umair, Abu Maisarah, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Syakik, Az-Zuhri, Al-Qasim, Ibnu Abu Burdah, Maklul, Utsman bin Hadir, Asyadi, Al-Hasan, Qatadah, Abu Huzail, Ibnu Sabit, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Hal ini sungguh mengherankan karena salah satu dari dua riwayatnya berasal dari Ibnu Abbas. Namun pendapat yang sahih dan menjadi pendapat mayoritas ulama adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail alaihi salam. Mujahid, Sa'id, Asy-Sya'bi, Yusuf bin Mahram, Atta, dan ulama lainnya yang pendapatnya bersumber dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail alaihi salam. Ibnu Jarir berkata, Yunus menceritakan kepadaku, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Amir bin Qais menceritakan kepada kami, dari Atta bin Abi Rabbah dari Ibnu Abbas, ia berkata, anak yang ditebus diganti dengan kambing itu adalah Ismail. Akan tetapi orang-orang Yahudi mengklaim
bahwa anak itu adalah Ishak, jelaslah bahwa orang-orang Yahudi itu berbohong. Abdullah bin Imam Ahmad berkata dari ayahnya, anak itu adalah Ismail. Sementara itu Ibnu Abu Hatim berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Hatim, ia lalu menjawab, telah diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Tuhfail, Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Mujahid, Asy-Sya'bi, Muhammad bin Ka'ab, Abu Ja'far, Muhammad bin Ali, Abu Saleh. Mereka semua mengatakan anak yang disembelih itu adalah Ismail alaihi salam. Al-Baghawi juga menceritakan hal tersebut dari Rabi bin Anas, Al-Kilabi, dan Abu Amr bin Al-Ala. Saya, Ibnu Katsir berkata, diriwayatkan juga dari Muawiyah bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai putra dua anak yang disembelih. Mendengar kata-kata itu, beliau tertawa. Berdasarkan hal ini, Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Ishaq bin Yasar mengemukakan pendapat mereka. Sementara itu, Hasan al-Basri berkata, tidak ada keraguan lagi tentang hal itu. Ismail adalah anak yang disembelih. Muhammad bin Ishaq berkata, dari Buraidah, dari Sufyan bin Farwah al-Aslami, dari Muhammad bin Ka'ab. Ia menceritakan kepada mereka bahwa ia menyebutkan hal itu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu ia sedang bersamanya di Syam. Selanjutnya ia mengemukakan tentang pengambilan dalil setelah adanya al-Ishmah. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surat Hud ayat 71. Umar berkata kepada Muhammad bin Ka'ab, sesungguhnya tentang hal ini aku belum pernah memberikan suatu pandangan. Aku berpendapat seperti pendapatmu. Ia pun mengirimkan utusan kepadaku, yaitu seseorang yang berada di sisinya ketika berada di Syam. Orang itu dulunya beragama Yahudi, lalu ia masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Orang itu ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, siapakah putra Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih? Ia menjawab, demi Allah, ia adalah Ismail. Amirul Mukminin, orang-orang Yahudi mengetahui tentang hal itu, tetapi mereka dengki kepada kalian, wahai semua bangsa Arab. Anak yang mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembelih adalah dari golongan kalian. Mereka, kaum Yahudi, merasa dengki atas keutamaan dan kesabaran anak itu dalam menjalankan perintah Allah sebagaimana yang disebutkannya. Mereka, kaum Yahudi, mengingkari realita tersebut dan mengklaim bahwa anak yang disembelih adalah Ishak, karena Ishak adalah bapak moyang mereka. Kami, Ibnu Katsir, telah membahas masalah ini secara panjang lebar disertai dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan atsar di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang ke-9-nya tentang
kelahiran Nabi Ishak. Oke guys, sampai jumpa di video yang selanjutnya ya, bagian yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.